juga bersama dia itu punya dua determinan utama yang bukan dikendalikan oleh sesuatu, yaitu determinan lingkungan dan determinan perilaku. Sementara kalau kita hanya mengandalkan sektor kesehatan, hanya 30% masalah ke atas. Itu pun asumsinya sektor kesehatan dilengkapi dengan kesejahteraan yang memadai, SDM yang memadai, obat-obatan kesehatan yang memadai, duitnya memadai, pemberdayaan masyarakat yang optimal, sistemnya well managed, sistemnya dikendalikan di manajemen. Itu salah. Tapi kita juga menyaksikan bahwa itu kita masih lemah. Oleh sebab itu, ketika kita membiarkan situasi seperti ini berjalan terus, maka dapat diramalkan bahwa masalah ini tidak akan selesai. Karena sebagian berapa persen? 30. Jadi 70%-nya itu ada di determinan yang dikendalikan oleh sektor. Katakanlah lingkungan yang bisa mengendalikan lingkungan, yang program pemerintah, yang program kegiatan maupun subkegiatan yang bisa mengintervensi perbaikan lingkungan itu. Jadi kita mesti kerahkan semua OPD, semua stakeholder yang berpengaruh atau punya action kegiatan aksi nyata yang berpengaruh terhadap perbaikan lingkungan. Begitu juga perilaku. Banyak program kegiatan yang merubah perilaku orang itu bukan sesuatu. Yang pertama pendidikan, yang kedua agama, yang ketiga mungkin dari satuan angkatan Pol PP yang menentukan peraturan daerah yang sudah bersama-sama. Jadi pertemuan ini bermaksud untuk kita bersama-sama bahu membahu, gotong royong, keroyokan untuk mengatasi masalah AIDS, tuberkulosis dan malaria di Kabupaten Deli. Dan penyakit menular lainnya disebutkan apa? Karena selain AIDS, tuberkulosis dan malaria yang sudah menjadi komitmen global untuk kita eliminir pada tahun 2030, itu artinya tinggal 6 tahun berapa bulan? Oktober sekarang. Dan kita masih menyimpan penyakit primitif. Artinya penyakit yang terlupakan. Kita masih menyimpan manusia. Bahasa sini pakai. Bahasa Jawanya pakai. Pokoknya gambaran penampilan tubuh yang kulit yang mengerikan. Kita juga masih menyimpan tersebut tapi gajah ilariasis. Kita belum terpisah jauh dari COVID. Kita juga terancam rabies. Sampai besok. Cepat atau lambat sampai di sini. Kalau kita tidak samakan persepsi, kita tidak satu kekuatan untuk menghadapi. Kita juga masih punya macam-macam penyakit yang lain. Jadi kita ingin kita bersatu hari ini. Kalau bagian pertama akan diberikan informasi termasuk nanti dari bawah sendiri memberikan informasi terkait penyakit ini dan penyakit yang lainnya. Dan paruh kedua nanti setelah siang itu kita akan urusan bersama-sama intervensi regulasi apa yang perlu kita buat untuk bersama-sama mengatasi ini di bawah komando ini. Jadi akan ada surat keputusan bupati untuk satgas atau namanya mungkin supaya menggambarkan kedaruratan untuk satgas ini. Komandonya mungkin Bangga
dan juga akan diatur bagaimana peran kita masing-masing, peran lintas sektor sampai ke desa, apa yang bisa kita lakukan dalam kekuatan yang kita miliki bersama-sama untuk mengatasi tidak. Ada banyak sumber, ada banyak potensi, tapi belum di-organize, belum diorganisasi secara baik, secara harmonis, sehingga kita bisa mengatasi. Pengalaman Indonesia baru 3 masalah yang ingin kita dekati seperti yang akan kita buat di Indonesia. Pertama, kita punya pengalaman mengatasi stunting, di mana kita bedakan sektor yang mempunyai intervensi spesifik, yaitu sektor kesehatan, dari sektor-sektor lain yang punya intervensi sensitif, yang program dan kegiatannya bisa mengadres, mengatasi masalah-masalah sesuai dengan program dan kegiatannya sendiri. Kita sudah punya pengalaman ya. Saat ini di seluruh Indonesia juga mengatasi kemiskinan ekstrim, kita juga pakai pola yang sama, pola konvergensi. Terpusat untuk mengatasi satu masalah, tak proyek. Nah, sekarang untuk yang penyakit AIDS, TB dan penyakit menular ini kita gunakan proyek. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa bertahan sampai sore. Yang pertama kita dapat informasi, yang kedua diskusikan tentang intervensi regulasinya, dan kita tanda tangan itu semuanya. Terima kasih kepada multi pihak yang hadir pada saat ini, dari komunitas edukasi, kemudian dari civil society, termasuk PSN dan semua pemerhati penyakit-penyakit menular, kemudian dari kemudian juga dari penelitian intelektual, kemudian juga dari dunia usaha, private sector. Sekarang juga ada perbankan di sini, kita ada lintas sektor yang lain untuk kita sama-sama menggali potensi kita, identifikasi potensi kita yang bisa kita pakai untuk memerangi ini 3,5 tahun ke depan. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan hari ini dengan baik. Untuk hal teknis untuk saya ungkapkan di awal, kita bekerja dengan dunia global, aturan yang mengikat. Misalnya contoh untuk kegiatan ini kita sudah tegas. Kegiatan ini kita tidak diberi uang jalan seperti biasanya kita. Jadi tidak biasakan transfer jadi non tunai. Jadi kita minta nomor ini. Tolong jangan tulis angka yang ini masuk di sistem uang bukan belok, tolak akan menghambat yang lain. Tapi kalau baik memang kita sudah bayar. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk yang kita. Salam sehat. Sehat selalu. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya mari kita doakan bersama sambil dengan Bupati dulu sekaligus membuka kegiatan secara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Banyak kursi yang kosong yang diundang langsung ke sini, kalau bisa datang online ya. Oh, baik. Online nanti didaftar juga. Kalau itu yang online, yang sampai di desa sana, sudah online ya sini. Jadi nanti dicek betul ya. Kecamatan desa itu online, karena nanti saya ke desa, saya tanya dulu beberapa harinya kok tidak apa, mengerti ketiga dan lain-lainnya. Yang saya hormati, saya daftar dulu ini, wakil ketua asosiasi Indonesia sama seluruh Indonesia Perwakilan NTT. Minta maaf yang mewakili. Minta maaf. Saya perlu kenalkan dulu, ini senior saya di UGM. Jadi waktu saya calon senat mahasiswa, beliau beberapa tahun di atas saya. Ya, kami punya pengalaman di sana di organisasi kemahasiswaan di UGM, di Pak Kilonus Fernando semua. Dia orang pintar. Waktu itu saya jadi dokter, saya pikir beliau menjadi bupati atau paling tidak bupati, tapi gubernur di NTT. Ternyata beliau lebih terjun atau lebih menikmati pekerjaan sebagai dokter, dan hari ini menjadi konsultan dan
wakil ketua asosiasi, bahkan harusnya sebagai ketua asosiasi. Jadi, teman saya, senior saya, yang saya hormati, Forkompinda yang mewakili, selamat siang Pak. Pimpinan instansi KPK, Romo, nama datang Romo ini, Romo yang mempolitiki, ya. Jadi, kalau bicara diskusi, ya. Jadi berdoa oke, kemudian politik juga oke, ya. Jadi tidak semuanya butuh-butuh Romo seperti ini. Jadi tidak hanya berdoa saja, ya. Suruh minta dulu bisa sekarang fokus, itu kami tidak fokus dengan Romo. Para tamu dan kepala desa yang hadir maupun dari online, kemudian LSM, ya, lembaga swadaya masyarakat di yang ada di Kabupaten Riau. Minta maaf ada yang hadir, ya aku berbeda, selamat Pak. Ya aku ini dari Katoliknya apa? Oke. Di ada kegiatan di baik sih. BUMD, BUMN, BUMD siapa yang hadir? Ya. Dari mana? Bang itu. Yang oke. Kita harus tahu sebenarnya kita di lapangan kita sama-sama. Ya, organisasi agama yang baik dari Islam, dari Islam, Hindu, Buddha. Apa kita ada? Oh ini boleh, ya, shalom boleh. Kemudian toko adat mau apa? Toko adat ada kan online juga. Kemudian juga. Ya, toko adat ini penting dan dia tidak tahu dari toko adat. Jadi toko adat, toko masyarakat, selamat datang Aziz. Para toko yang saya hormati. Kemudian pendamping desa, ada tidak pendamping desa? Oh, lain. Dicek online itu beberapa orang yang butuh online. Kemudian ketua tim penggerak ya, baru 2004 sudah menuju sini diwakili oleh Ibu. Kepala SMU ada online. SMK seluruh hadirin jurnalis dan semua yang hadir ruangan saya hormati sini termasuk tuan rumah di dinas kesehatan. Sebelum saya bicara kita lihat video. Jadi kemarin pagi saya periksa pasien datang bapak kemarin di operasi. Ini adalah usus besar, jadi bahasa ini yang terkhusus, ya seperti ini gambarannya. Ini kita periksa usus manusia masuk ke dalam sana, gambaran ususnya seperti ini, jadi bertimbang dengan endoskopi. Ya, jadi ususnya ini berdarah dan berbenjol-benjol ke dalam. Ini endoskopi. Kita punya alat di Kabupaten Riau, ya, di seluruh NTT. Kita salah satu yang punya alat ini dan yang bikin yang kerja bukan ususnya di dalam berbenjol-benjol, rapuh, berdarah dan bocor, ya, pecah keluar. Nah, tidak ada orang yang tahu tentangnya, ya. Dan ini adalah gambaran PGC. PGC itu ada di usus, ada di paru-paru, ada di tulang, ada di otak, gitu, ya. Nah, saya cuma kasih tunjuk saja bahwa kadang-kadang orang tidak tahu kalau PGC itu Pak sekolah kurang ini. PGC biasanya Pak tambah lagi usus, ya. Dan kita bersyukur bahwa Bapak ini, ya, sudah menderita sekian lama ususnya harus dioperasi, ya. Ususnya dan rapuh sekali dan diobati. Satu. Kasus kedua kemarin juga sama. Ada pasien dari Hadi Nuri, itu sebut nama, ya, datang di rumah sakit. Telepon bupati langsung. Kalau bupati ini berdoa, Pak, saturasi 83 sesak nafas. Ya, karena harus dapat periksa dulu, ya. Prosedur pertama, dokter berikan melengkapi macam-macam. Di foto ronsen tidak bisa tampil di situ, karena harus dipilih dulu. Gambarannya adalah TBC paru-paru. Anak muda merawat satu hari dia punya sokok, ya, badannya kurus. Tadi sebelum kesini saya harus sensor saya di ruangan obat. Perawat dan dokternya lapor, Pak, dia tidak mau minum obat. Saya panggil dokter intervensinya datang. Coba jelaskan kenapa.
Saya jelaskan Pak, bahwa minum obat ini kemungkinan adalah alergi, livernya terganggu, muntah-muntah, makannya buta sama ini. Itu mulai kesal sama orang minum obat ini nanti bikin mati kalau dia lagi. Karena kenapa tidak mau minum obat? Ada kesal dan kita minum obat itu bisa mati Pak. Kalau sederhana, saya ini kalau Pak tidak minum obat, mati. Ada efek alergi, ya, buah, tapi semuanya bisa diatasi dan reversibel. Tugas dokter adalah memantau itu, ya. Dia bilang, oh begitu. Saya bilang, kamu minum obat ini, kamu minum kopi di Singapura, di Amerika itu obat ini dulu. TBC di paru-paru obatnya sudah standar internasional, bukan disampaikan oleh Pak Giro, Pak Giro. Dia bilang, nah, kalau kasih tahu begini, saya tidak takut, Pak. Kasih tahu jangan. Dan kadang-kadang komunikasi menjadi masalah. Dan tadi pagi dia sudah senang, sudah senyum. Kemarin datang di shock, tensinya tinggi. Saat rasanya turun, hari ini sudah ada baik. Tetapi perhatikan, kalau tidak minum obat sudah pasti maut akan memisahkan. Ya, paru-parunya putih semua. Ini gambarnya saya bisa tidak ke situ. Saya mau kasih contoh gambar. Kalau ini bapak sudah tua di keluhan dan dia pas. Hari ini operasi memang sebotolnya bisa dari keluhan dan dikasih PVC. PVC gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya kasih. Oleh karena itu, komunikasi kerjasama. COVID sudah memberikan pelajaran kepada kita tentang berbagai macam hal. Hari ini kita topiknya TBC, ya, HIV, ya, dan malaria. Malaria di Kabupaten Belu, alhamdulillah sudah eliminasi. 3 tahun berturut-turut tidak ada kasus lokal di sini. Kasus impor semua. Ya. Dari mana kalau kasus impor? Kasus impor dari tracing, ya, tes, anamnesis bicara, dia dari mana, datang dari Papua, ya, menularnya kira-kira bagaimana, dan lain-lain. Dari cek data-data itu selama 3 tahun berturut-turut Kabupaten Belu kemarin di assessment lagi, dinilai kembali, dicek kembali lagi, dicek di lokasi. Kita tahun ini Belu masuk dari beberapa kabupaten, 6 atau 7 ke 5 kabupaten. Dari 22 kabupaten yang sudah malarianya sudah tereliminasi di Kabupaten Belu. Masih mungkin dianggap seperti yang Dr. Hiro sampaikan. Ya, jadi malaria tereliminasi. TBC masih banyak. Dari tiap hari ada di sebuah pasien, bahkan mematikan kalau terlalu. Saya lihat kemarin sudah terpakai karena TBC ini sudah lama tidak periksa. Anak masih muda. Kemudian HIV/AIDS, ya, ini juga sulit, tidak gampang. Saya cuma punya pasien satu, ya, anak orang kaya, anak cantik, gitu ya, perempuan. Datang ke sini sama berobat ke rumah saya. Sebenarnya HIV/AIDS, ya. Kali ini sudah tidak ada lagi. Bilang dokter, saya akan menularkan ini kepada semua orang, karena orang yang bikin saya punya. Jadi ada sentimen, ada kekecewaan yang luar biasa dari ini. Kita tidak tahu ya, orang datang hanya merah-merah di kaki. Promosinya rendah dulu. Orangnya tampilan fisiknya tidak ada yang kuat. Dan minta maaf nih, dengan penampilan begini, jangankan orang muda, orang tua, saya juga lihat langsung mau bikin dosa maksudnya. Ya, apalagi kita minum mabuk sedikit, ya. Semua cantik semua, ya, di luar daerah. Saya mau cerita, waktu perilakukan perlindungan, ya, seks menyimpang dan lain-lain. Dokter saja, dokter harus direvisi. Bagaimana caranya dia mengatasi ini? Kita juga punya rahasia ke dokter, tidak boleh kasih tahu orang yang tahunya anak. Jangan pacaran, oh saat pacaran. Dan saya tidak kasih tahu ke pacar saya sini. Hari ini almarhum sudah tidak ada lagi. Ya, dia baru di saya beberapa tahun. Ya. Setiap kali dia menurun, dia kasih dan seterusnya. Ya, akhir infeksi dan macam-macam dan meninggal. Tetapi sebelum dia meninggal, dia sudah kemana-mana. Dan orang yang bersangkutan itu tinggal berdoa, mudah-mudahan tidak menular.
hasilnya adalah pengetahuan kita kembali. Asumsi kita adalah HIV/AIDS orang laki-laki dan laki-laki kawin kembali. Ternyata heteroseksual lebih banyak. Suami pergi melamar buana cari uang di mana datang istri kita tidak ketemu lama sekali. Kalau mau bilang saya pasrah saja, pokoknya terserah Pak. Dia datang tidak bawa uang, saya tapi bawa penyakit dari Kalimantan, dari Malaysia, dari mana. Dan di rumah tangga kita punya banyak kasusnya. Dapat dari orang di kampung bertani tiap hari. Saya nanti buka datanya kita lihat kembali. Kalau tidak kita kontak kronik antara orang dengan orang lewat situ di dalam ruang yang oksigennya kurang. Karena dia kena di paru-paru dan tidak paru-paru kalau oksigen. Tapi HIV ini dia datang batuk-batuk, kurus, kering, pucat, nafsu makan tidak ada, berat turun terus. Tapi kesini itu dari berat 6 bulan itu batuk, sesak nafas, di ronsen masuk ketahuan, diperiksa dahaknya ketahuan. Kita ada TCM untuk periksa kuman ini. Dari PDC kita bisa lihat orang musuhnya apa. HIV/AIDS ini musuhnya hanya seks menyimpang, seks yang tidak aman, dan menularnya lewat seks. Ada menular lewat lain juga, hubungan seks dari pasangan yang memiliki kuman itu di dalam badan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, COVID memberikan pelajaran kepada kita. Tidak boleh sombong, tidak boleh menganggap diri paling hebat di dunia. Kita hampir mati COVID yang mulai larang. Hampir mati semua, tetapi untuk Tuhan tolong kita. Ya, dalam kondisi imunisasi yang mudah-mudahan sudah baik, belum 70%. Vaksin kedua 3 masih rendah, 4 masih rendah. Tetapi hari-hari ini kita tidak pakai masker lagi dan lain-lain. Mudah-mudahan sistem imun kita baik-baik saja dan dia tidak kena COVID lagi. Jadi saat itu bisa tinggi lagi. Memberi pelajaran kepada kita tentang bagaimana kita kolaborasi. Ketahanan di desa, masyarakat desa, kolaborasi kerjasama antara tokoh agama, pengumuman di gereja di masjid tiap hari untuk supaya orang pakai masker, tempat duduknya diatur, gereja tutup sementara, tidak boleh ke gereja. Ya, petugas kesehatan vaksin cari dari rumah ke rumah. Ini COVID, sumbi bukan 1 hari 1 kali, 3 kali kadang-kadang seperti makan nasi. Uang triliunan, miliaran, tidak uang habis. Uang dana dari pusat sudah habis. Jadi kehilangan orang, kehilangan tidak punya keuangan untuk membangun ini semuanya habis membeli obat. Minggu lalu saya ikut Zoom dengan Kementerian Kesehatan. Fornas, saya mewakili penyakit dalam Indonesia di sana untuk menyusun formulir nasional. Sampai pada pertanyaan obat COVID apa yang mau memasukkan di dalam formulir nasional, hitung-hitung uang, hitung-hitung biayanya. Ada obat satu yang import mahal jutaan. Kita punya ngomong pirafil untuk anak kecil remdesivir, ya, injeksi. Akhirnya saya pakai para guru besar dan seluruhnya, ya, profesor dari mikrobiologi, patologi, dalam farmakologi, seluruh perhimpunan bisa pakai karena molnupiravir di Indonesia dan remdesivir kita masukkan itu supaya tidak menguras anggaran di BPJS dan seterusnya. Dan virus ini kan mutasi-mutasi terus. Kita bilang obat hari ini hebat, belum tentu. Selama perjalanan ini dulu pakai plasma konvalesen dan lain-lain, obat yang menguras. Saya sempat bawa obat dari Jakarta, harganya 160 juta satu kali datang untuk menyelamatkan nyawa orang di Columbia. Ya, kita kumpul obat dari beberapa rumah sakit, naik malam naik pesawat bawa sini. Kalau tidak sudah mati. Ya, bukan karena obat itu saja, karena doa dan lain. Jadi kita harus kerjasama. Karena itu hari ini kita duduk bersama, menyatukan pikiran. Saya senang dengan Pak Victor Bumpilo Leskodat punya diksi, ya, yang disampaikan atau kata-kata yang disampaikan. Kalau kita duduk bersama ini, karena kita menilai bahwa kita ini frekuensinya sama, pintar. Kita hanya berdiskusi, berkolaborasi, berdiskusi dengan orang-orang yang pintar.
orang-orang yang punya pikiran dan mati untuk bekerja. Minta maaf dengan segala hormat. Kalau dia tidak pintar, Pak, jangan diskusi dengan dia, dia tambah bingung. Pak, kasih dulu dan kasih tahu dia, Pak, ini kurangnya di sini, belajar di sini. Oleh karena itu hari ini di online dan kita semua duduk di sini, kita menganggap atau kita menilai bahwa kita ini bisa berkolaborasi karena kita punya kesamaan keinginan ya ke depan untuk memberantas masalah-masalah ini. Ya, bagaimana caranya tadi sudah disampaikan. Ya, ada yang bisa kendalikan, ada yang tidak bisa. Saya tidak senang dengan kita hanya seremonial bupati, buka acara, tapi implementasi di lapangan mau besar. Dana desa itu 5 tahun 1 triliun di Kabupaten Deli. Masyarakat miskin terus tidak mau maju-maju. Ya, hari-hari ini kita bagi beras satu kepala keluarga 10 juta untuk 15.000 kepala keluarga di Kabupaten Deli. Dan dananya miliaran. Hari ini Kementerian Keuangan kasih di Deli satu desa untuk orang desa berdasarkan rapat lagi. Dikasih tambahan 1 miliar lagi, satu desa 116 juta lagi. Sebab saya kan mau fokus kekeringan dan supaya fokus di situ saja. Maaf saya melebihi dengan Pak Dr. Hirom untuk supaya kita sama dulu persepsi. Mau bikin apa 116 juta? Kalau pakai bagi-bagi 2 juta, semua melayang semua tidak ada. Kalau fokus mau bikin air sudah bikin air 1,7 masyarakat terima air. Tadi pagi jam 9 kurang 15 menit di telepon dari nomor Pak. Sayur mau mati semua. Saya tadi dari sumber air kesan yang sama. Kalau dia kurang apa di situ? Kita lagi bawa air di situ juga. Nah, turun di lapangan saya sama di media saja, bupati sudah turun ke lapangan. Jadi kita bukan kolaborasi di dalam duduk bersama begini untuk menyamakan pendapat, ya, menyatukan pikiran supaya kita turun dan cari tahu. Forkompimda, Forkomcam di desa antara tokoh masyarakat gereja saya bahkan ya minta maaf suster pendeta pastor yang punya umat di sana ya, ustadz ya dari sudah pakai jaringan yang ada saja dan sama mereka menjadi terukur uang ini bisa dimanfaatkan dengan baik kita duduk bersama bahkan saya bilang RPJMD kita rencana kerja kita evaluasi dulu supaya bisa implementasi di lapangan anggaran 1 triliun berapa di pertanian pendidikan kesehatan berapa saya pakai untuk satu ujungnya kita informasikan bukan untuk apa-apa masyarakat tahu terkait itu. Oleh karena itu hari ini kita mau bicarakan dulu sebentar ya kita duduk di sini saya juga kalau tidak ada kegiatan saya duduk di sini dari sini saya masuk ke jenis dulu ya seperti omong tentang tanah adat di sana ya kemana ada bersinggungan antara masyarakat lokal dan masyarakat yang datang mencari nafkah di sini seperti selesai baik-baik ya dan masyarakat ada di sana terkait dengan penggunaan lahan tanah adat dan lain-lain seperti itu. Oleh karena itu hari ini pembahasan tentang AIDS, TBC, dan malaria tidak gampang ya bahkan dokter yang sudah belajar 6 tahun saja kami pada awal-awal itu sulit. Saya tanya dokter mau kasih obat apa dokter? Kategori 1 apa dokter? Saya baca dulu, saya sudah lupa. Buka buku, makanya dokter jangan pegang buku, buka di itu. Oh kategori 1 itu dia pakai obat. Periodenya katakan 6 bulan, 2 bulan pertama intensif, kemudian sisa 4 bulan dievaluasi dan lain-lain. Kita yang dokter sudah sekolah pun kadang-kadang masih di lapangan masih susah. Kalau dia kasih resisten, pakai obat apa? Ada tidak obat di Kabupaten Deli di NTP? Sangat sulit mengobati resisten. Dari mana obat itu tabal obat kuman itu? Pakai obat berhenti, minum obat drop out. Karena itu pernah ada program duduk tunggu kasih orang 1 orang 100 rupiah. Waktu saya masuk puskesmas, duduk tunggu obatnya ditelan baru dia pulang. Kalau dia tidak minum, ngapain minum obat ini 4 macam obat selama 6 bulan? Karena kuman itu ada yang hidup di dalam sel, ada yang di luar sel, ada yang di lingkungan asam, ada yang di lingkungan basah, ada yang dorman tidur aja di luar dia muncul. Sehingga obat itu kadarnya di dalam darah harus terpelihara supaya kuman ini muncul mati. Dia bisa kerja di dalam sel, di luar sel. Bisa kita saya minum 2 saja, ada yang boleh saya minum 2 saja. Hasilnya adalah tidak semuanya sembuh.
Dari 10 orang mungkin 8 orang sembuh, 2 orang sudah sembuh, dan 2 itu menjadi resisten. Dia menularkan kuman itu kemana-mana dan menyulitkan tugas di lapangan. Tes resistensi ada tidak? Evaluasi ada tidak? Orang minum obat tidak sembuh-sembuh. Ya, batuk, darah, mati. Kematian TBC juga banyak. Ya, jadi oleh karena itu kita menyampaikan terima kasih kepada Adinkes Provinsi NTT beserta jajaran yang hari ini sudah membantu fasilitas pemerintah Kabupaten Belu, ya, antara lain untuk target eliminasi HIV/AIDS. Kami masih banyak Kabupaten Belu termasuk salah satu kabupaten dengan prevalensi HIV/AIDS yang paling tinggi. Ya, perhatikan daerah-daerah kalau kita mau sedikit tinggal di bibir pohon, jarang orang masuk keluar di sana. Daerah terisolir itu jarang, kita punya daerah terbuka, seluruh orang bisa datang di sini, seluruh orang bisa keluar, dan macam-macam. Kehidupan semi modern, ya, orang semua gaya pergaulannya mulai dari yang tertutup sampai bebas dan seterusnya. Sehingga anak kita tinggi. Oleh karena itu perlu upaya lebih lagi, ya, kesehatan. Kita bersyukur Kabupaten Belu kita on the track, ya. Transformasi di layanan primer hari ini orang berobat seluruh boleh cek fasilitas apa sih boleh cek, kita termasuk yang di depan dari kabupaten lain NTT. Negeri swasta juga boleh kita berada, ya. Jadi kesiapan sumber daya manusia, kesehatan, alat kesehatan, obat, kolaborasi antara kita semua, melaporkan, memberitahu, membimbing masyarakat tentang bahaya dari penyakit ini. Kalau ketemu dia tidak mau ke dokter, tolong antar dia. Pastor, pendeta, ustaz, dia dulu, ya, jangan tidak kuat, jangan sebentar berhenti, batuk, khotbah. Perhatikan saya di dalam gereja, saya dengar orang batuk saja. Omong aha, sampai bisa habis. Dalam saut-sautan. Ketok TBC. Ya, ada yang tahan setengah mati supaya tidak batuk. Jangan sampai TBC. Karena itu screening atau penapisan terhadap berbagai penyakit ini perlu. Batuk-batuk lama jangan dong, batuk tinggi di sana. Kasih kalau KTP saya orang Belu, foto gratis. Saya batuk lama, ada sesak sedih. Tidak banyak, ₹0. Kalau diketemukan sakit, semua tidak bayar. Ya, jadi di masing-masing komunitas kita mau sebenarnya laporannya. Ada pastor, ada pendeta, ada kepala desa yang mengantar rakyatnya yang sakit. Tidak ada telepon puskesmas. Mobil itu ada operasional. Saya sudah cek seluruh mobil puskesmas Kabupaten Belu layak jalan semua. Saya sampai start ya mesin-mesinnya semua. Kepala puskesmas, kamu punya hak. Telepon, Romo juga bisa. Pakai ibu pendeta boleh telepon puskesmas. Coba cek satu kali, ya. Kecuali mobilnya lagi keluar. Tapi kalau dia lagi ke pasar, sudah cepat pulang. Kalau untuk muat orang mau ke puskesmas, apa? Puskesmas diperiksa sementara tidak bisa untuk ke rumah sakit. Datang prosedur 1 hari sudah ketahuan. Kalau TBC saja langsung tahu. Kecuali TBC khusus seperti tadi. Kita harus endoskopi. Baru kalau kelihatan. Atau periksa fesis. Itu juga butuh waktu. Ya. Bupati banyak bicara, ya. HIV/AIDS obatnya juga ada. Obatnya seumur hidup. Kita menekan virusnya pada angka yang minimal dan jangan minum obat ini seumur hidup. Jadi ada 2, ya, HIV, kuman ada di dalam badan. Kuman ini banyak menekan sistem ini, melumpuhkan sistem imun, sehingga tentara, penjaga perbatasan semua mati semua. Dia bebas berkeliaran. Sistem imunnya lumpuh, mulai timbulan penyakit macam-macam. Itulah AIDS. Dia sudah sistem imunnya. Kita periksa CD4-nya sudah rendah. Dia mulai timbul macam-macam. Diare yang tidak bertumbuh. Jamur mulai tumbuh di sini. Walaupun ke dalam lambung di jamur semua. Makan tidak bisa, beratnya makin turun saja. BAB berdarah, kok makin kurus terus. Batuk, TBC, kuman karena imunnya turun. Seluruh kuman yang tadinya normal di dalam badan, dia berkembang biak sebebas-bebas. Matilah dia karena infeksi. Ada obatnya. Ya. Bahkan saya pernah periksa pilot, katanya Pak jangan kasih tahu, saya langsung menjadi pilot. Dan boleh Pak, saya minum obat teratur ya Pak. Yang promosi yang rendah-rendah saja. Saya periksa IP-nya positif. Pilotnya, dia masih bawa pesawat, ya. Tidak apa.
Kalau dia minum kopi, bahaya, kalau pesawat juga mati. Tapi saya bilang, Pak, hati-hati Pak, kita naik pesawat, makin saya lihat-lihat yang pesawat, pesawat yang mau jatuh ini, bahaya ini. Baik, saya ingin betul di Kabupaten Biru, kita ada 3.000 orang yang dikonseling untuk tes HIV. Sudah konseling, biasa, orang mau periksa. Periksa ini juga mereka menolak. Pak, alat paintball itu utama banget, teman mati. Kita periksa kalau mau bisa, ini bagaimana? Masuk barang selangkahnya mereka tembus bisa perlu belum bagaimana? Iya, orang sekarang ini banyak takut. Jadi tes, ada yang takut tes sampai akurat. Nah, saya biasa kasih tahu sih, ini donor darah saja. Kalau dia donor darah lewat itu HIV positif, hepatitis B, HIV negatif, hepatitis B negatif, hepatitis C negatif, tidak ada tensi, tidak punya penyakit lain. Jadi kalau dia darahnya diambil, orang nggak tersehat. Ini donor saya juga donor. Kalau tidak mau ya screening, tapi screening mau minum lah. Mau minumnya bahaya. Makanya kapal lima itu menjadi tes juga. Tes tidak kasih tahu. Mulai dari bupati dulu. Tes narkoba Pak. Dulu rapat saya nanya 1, 2, 3, 4 tes narkoba. Negatif Pak ya. Kalau di hari narkoba. Dari hasil konseling 3.300 orang, 49 orang di tes HIV dan terdeteksi. 49 bahagi 3.000, 0,1%, 0,2, ya, 0,1. Kalau lihat persen kecil, makanya gubernur tidak mau, belum supervisor. Oh sebut angka, presentasi stunting di biologi sudah 11%. Jumlah totalnya 1.900 anak biologi stunting. Mereka kan nanti lulus dari stunting, kan, pas di sekolah SD, guru aja kita marah dulu, ada anak yang tahu-tahu baca di Indonesia, maaf dia alumni stunting. Kita dengan 1 tambah 1 3, 2 tambah 1 4. Saya mau rubah diksi stunting anak-anak yang hebat atau anak-anak, ya. Tapi kadang-kadang kita membuat sulit, malah melalaikan kita untuk deteksi. Hari ini saya kerjasama dengan Surya Kanti untuk tes kognisi kognitif anak-anak yang stunting. Selama ini kita ukur ini, ukur tinggi, ukur berat. Dia punya otak ukur tidak ada yang ukur. Jadi saya dengan kuantitas kita ukur, tapi kualitas kita ukur. Koinfeksi TBC dan HIV. Dia kalau ada HIV, TBC bagaimana? Satu lagi, saya ahli penyakit hati. Hepatitis B dan C periksa tidak. Kalau positif diobati tidak. Mengobati hepatitis C 12 juta, 3 bulan baru sembuh. Mengobati hepatitis B sembuh hidup. Tapi dia hatinya mati, muntah darah, mati karena penyakit sirosis hati. Yang koinfeksi TBC dan HIV 22 orang. Dia kena 21 kali. Dari mana kan di situ imunnya turun? Kuman TBC yang kali tidur saja, dia bangun dari tidurnya. Nah, kalau emosi kecil hati. Dia pikir tidak ketemu sistem imunnya yang tahan dia. Dia sikat sembarang saja ini orang akhirnya infeksi 21 kali. HIV obatnya 3-4 macam, TBC 4 macam. Satu hari minum obat 12 macam. Muntah mual tambah lagi. Hati terganggu tambah lagi 2 obat. 12 obat Pak. Lalu kenyang karena obat dan air saja. Dengan dokter ini sekolah pula, karena sekolah terlalu banyak 12 obat sekitar. Kan mau obat mana? HIV tidak diobati mati, TBC tidak diobati mati, hepatitis B tidak diobati mati. Jadi maju kena mundur kena. Nah isi ya. Jadi itulah perlunya kita screening. Sebelum semuanya berlanjut, kita lakukan tes screening. Saya bahkan sudah merencanakan kalau Tuhan kasih kesempatan, orang Belu semua saya mau survei komunitas terhadap kanker di usus dan di lambung. Kalau masyarakat berkenan. Karena kemarin dari Prof. Yamaoka dari Jepang datang kita selidiki di sini. Ya, Profesor Arif Aryasan, dekan fakultas kedokteran datang di sini. 3 dari 10 orang lambungnya ada kuman Helicobacter pylori pada seluruh epistemol. Bahannya kita bawa sampai di Jepang untuk dikumpul di sana. Dan kita semua tes Helicobacter pylori di sini dan diobati hampir 100% sembuh dengan 3 macam obat.
Jadi tidak ada obat kasih obat makro selalu tidak ada kuman di sini infeksi di lambung yang berpotensi tidak kanker lambung di kemudian hari. Kau harus terapi eradikasi. Rumah sakit harus siapkan obat itu. Dokter harus kasih tahu hasil yang cukup. Nah, jadi kita membiarkan orang begitu saja. Kasih obat makro, antasi, tidak habis-habis ini. Ada infeksi di lambung gimana? Dia makan tidak baik, hamil tambah lagi, tambah mual. Gizinya kurang, anaknya lahir stunting, kecil anaknya. Karena ibunya mual, ada kuman di dalam lambung, makan tidak cukup, anemia defisiensi besi, dan seterusnya. Bayinya keluar tidak bisa. Kita bilang jangan hamil dulu, jangan tidak Pak. Ya, kita pernah hepatitis B, saya bilang Pak, jangan hamil dulu, kita obati dulu ya. Datang dengan Pak, kami super hamil, bagaimana? Kamu berdoa sih. Oke, jadi tentang ilmunya kita belajar, ya. Komunitas-komunitas silakan. Kami tadi dapat di dalam sudah datang satu lagi di sini. Jadi kita punya kekuatan baik ya. Syarat untuk rumah sakit kita 7 spesialis saja rumah sakit atau kabupaten Depok punya 13 jenis spesialis dengan alat-alat yang canggih semua. Silakan periksa ya di rumah sakit screening ya. Nah screening ini datang dengan screening Pak ya. Saya sudah kasih tahu di teman-teman dokter karena screening ini tidak ada nomenklaturnya di BPJS. Pak harus MA periode kan periksa dan konsentrasi obat ya. Pak saya masih kencing kuning Pak, mungkin hepatitis periksa hepatitis. Pak saya lemas keringat kenapa satu hari itu. Bahkan anak-anak kecil di puskesmas itu saya suruh buat bawa datang bawa puskesmas, karena puskesmas itu tidak bisa keliling seluruh kabupaten ini. Kalau ibunya hepatitis B, kita siapkan antibodinya, kasih operasi dan lainnya waktu melahirkan. Ya, saya kira itu ya. Bupati omong sudah terlalu banyak dan membosankan. Tetapi kita semangat karena hari-hari ini duduk di depan kita dan kita bersama di sini untuk membicarakan 3 hal ini. Kalau tidak ada guna Bupati Dokter. Dari kemarin Bupati yang di mana terserah. Jadi keberadaan kita dimanapun harus memberikan nilai manfaat dari tempat yang kita duduk itu. Tapi kalau kembali ke hari duduk dari kita di sana. Kurang lebih begitu ya. Jadi Bapak dan Ibu semua, ya sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir di sini. Kita dengar baik-baik materinya dan yang bertanggung jawab di sini tindak lanjutnya di lapangan, Pak. Lapor kepada Bupati. Ya, saya kasih tahu Pak Gubernur penjabatnya dan Pak, minta maaf kadang-kadang kita dianggap lebay. Turun sampai lapangan, Bupati ngapain di mobil report di rumah sakit, itu periksa orang. Tapi dari kegiatan di lapangan kita tahu kekurangan dari mana, kita tahu apa yang masyarakat butuhkan. Bukan karena kita mau tunjukkan apa-apa. Ya, oleh karena itu selamat kepada dunia semua. Kita kerjasama, kolaborasi, lihat ada tidak peluang atau program atau kegiatan untuk 3 hal ini. TBC, HIV, siapa yang bertanggung jawab untuk itu? Dan rencana di lapangan seperti apa? Harus ada kegiatan di lapangan, indikator dan subindikatornya yang membuat kita memastikan bahwa barang ini bisa stunting turun. Saya dengar Bupati lain juga, kami 0% Pak. Jadi 0% dari 20%, dari belasan persen. Kita harus punya indikator, ya. Kita seleksi screening ibu hamil, ibu yang mau hamil, mulai dari dalam kandungan, seleksi baik-baik, dia lahir, cek. Kita punya modalitas untuk menurunkan barang ini, baru kita bisa yakin bahwa dia turun. Dan itu pun dilaksanakan dengan baik. PMT sudah di seluruh posyandu, hampir 9 posyandu, kadernya, ibu-ibunya kooperatif, jumlah yang terdaftar, jumlah yang diterima. Dia punya puji Tuhan alhamdulillah di urutan pertama untuk kegiatan-kegiatan itu. Kita beli alat-alat yang standarisasi, antropometri, USG 2 dimensi, seluruh puskesmas itu sudah punya. Atau laboratorium spektrofotometer, fotometer, memeriksa hadis, semua ada di sana, dan seterusnya. Itulah kata ukuran kita yang membuat kita ini turun gradual. Hari ini 11%, menurut tahun depan di bawah 2000.
Dan 1.900 anak ini mudah-mudahan stunting baru tidak masuk, stunting yang ada ini kita pelan-pelan turunkan bersama-sama. Ya, Ibu PKK saya lihat mudah-mudahan dengan kader posyandu dan lain-lain tokoh agama, tokoh masyarakat sama-sama. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir pada siang hari ini, online maupun offline. Mudah-mudahan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk bekerja sama ya, bersama masyarakat. Semoga Belu pasti menuju Belu yang sehat, masyarakat Belu yang sehat, masyarakat Belu yang berkarakter dan kompetitif. Ya, Tuhan memberkati dan mungkin kegiatan kali ini pembahasan rencana untuk pengentasan atau penuntasan terhadap AIDS tuberkulosis yang maraknya Kabupaten Belu bisa dilaksanakan dengan baik. Tuhan memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Nama Tuhan. Terima kasih. Dan yang hormati di acara pembukaan tuberkulosis, malaria, dan penyakit menular. Selanjutnya kami mengucapkan hormat berkenan untuk foto bersama. Foto bersama yang pertama silakan fotografer Bapak Ibu yang ada di depan. Foto yang kedua baru bersama Bapak Ibu bersama. Di mana? Sudah lambangnya begini saja. Apa dulu ini 3 ini partai apa? Oh, ini langsung.
Baik Bapak Ibu sekalian, kita rehat sejenak 15 menit untuk kita snack. Setelah itu kita akan lanjut dengan materi pertama terkait pengenalan ATM oleh Asosiasi Dinas Kesehatan seluruh Indonesia. Mohon Bapak Ibu untuk tetap mengikuti kegiatan. Terima kasih, selamat pagi.
tiga pembicara dulu diskusi, lalu nanti setelah makan juga satu sesi lagi. Dan untuk selanjutnya kami beri kesempatan kepada Ibu Desi selaku moderator untuk memandu diskusi kita pagi ini. Kepada Ibu, waktu kami silakan. Baik Bapak Ibu peserta yang masih berada di luar mungkin bisa masuk ke dalam supaya kita bisa melanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, nanti kita ada 3 materi yang akan kita lakukan secara panel. Yang pertama adalah materi dari Adinkes Pusat yang sudah bergabung dengan kita melalui Zoom meeting. Mungkin kami menyapa dulu Bapak Ibu, Bapak atau Ibu dari Adinkes Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua di Kabupaten Belu. Terima kasih Pak. Kemudian nanti dilanjutkan oleh sesi kedua, materi kedua dari Pak Bupati, dan di akhir panel ini materi yang diisi oleh Kadis Kesehatan Kabupaten Belu yang diwakili oleh Pak Seth. Waktu kita kurang lebih 1,5 jam. Setengah jam kita peruntukkan bagi Pak Dr. Gunawan dari Adinkes Pusat dengan judul materi pengenalan ATM dan ancaman bagi masyarakat dalam pembangunan. Untuk tidak membuang waktu, saya berikan kesempatan sebesar-besarnya kepada Pak Dokter untuk memulai materi pada pagi hari ini. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian dari Kabupaten Belu dan kecamatan serta kelurahan dan desa yang ada di seluruh Kabupaten Belu. Pada kesempatan hari ini saya mewakili Adinkes Pusat akan menyampaikan materi sesuai dengan program kita untuk RSSA ATM di Kabupaten Belu. Sebagai fokus daripada upaya kita untuk eliminasi AIDS, tuberkulosis, dan malaria di Nusa Tenggara Timur. Silakan dengan saya Dr. Iskandar. Ya, kita menyapa Bapak Ibu sekalian yang ada di Zoom maupun yang ada di onsite ya. Silakan materinya boleh ditayangkan. Ya, teman-teman dari panitia, mohon ditayangkan materi yang sudah saya sampaikan. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Bupati pada sambutan pada pagi hari tadi, tentunya kita semua berhadapan dengan satu permasalahan kesehatan, khususnya
penyakit menular yang masih sekarang ini menjadi prioritas bagi kita sekalian, yaitu AIDS, tuberkulosis, dan malaria, yang tentu saja ini akan mengancam pembangunan di segala bidang, termasuk khususnya di bidang kesehatan dan juga di bidang lainnya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana diketahui bahwa Indonesia menjadi bagian daripada komunitas internasional, di mana secara global kita menyepakati untuk bersama-sama dengan program SDGs 2030, yaitu untuk penanggulangan atau eliminasi tuberkulosis, HIV, dan malaria di tahun 2030, ya. Kita lihat bahwa apa yang disebut eliminasi untuk tuberkulosis di tahun 2030, yaitu angka kejadian atau incidence rate turun dari 312 per 100.000 penduduk menjadi 65 per 100.000 penduduk, ya. Kemudian angka kematian turun dari 34 orang menjadi 6 per 100.000 penduduk, ya. Itu untuk tuberkulosis. Sedangkan untuk HIV/AIDS, yaitu tahun 2030, diharapkan 95% daripada orang dengan HIV terdiagnosa. Kemudian dari 95% orang yang dengan ODHIV yang terdiagnosis dapat pengobatan, dan 95% dari ODHIV yang berobat memiliki viral load tersupresi, ya. Sedangkan untuk malaria di tahun 2030 diharapkan semua kabupaten kota mengalami eliminasi malaria, di mana saat ini baru 70% atau 362 kabupaten kota. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan di sini adalah gambaran daripada selanjutnya slide. Ini adalah situasi HIV di Indonesia ya pada tahun 2022. Kita tahu data ini menjadi cerminan bagaimana kondisi HIV di Indonesia, ODHIV di Indonesia, di mana terdapat 526.841 orang pada tahun 2022. Dan kita tahu bahwa situasi epidemi ini, epidemi HIV terkonsentrasi prevalensi HIV dewasa lebih dari 15 tahun pada usia 15 tahun, yaitu kurang lebih 0,26%. Kemudian Papua dan Papua Barat epidemi meluas tingkat rendah 1,8%. Dan estimasi jumlah populasi kunci yaitu PS, LSL, Waria, Penasun, Pelanggan sebanyak 5.546.953. Ya. Sedangkan estimasi jumlah ODHIV 2022 adalah 526.841 orang. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa penemuan kasus HIV terus meningkat, ya. Jadi dari apa yang disampaikan tadi pada gambar ini kita melihat perkembangan dari tahun 2018 ke 2022, ya, walaupun kemarin selama 2 tahun kita berhadapan dengan pandemi COVID, tentu saja angkanya menjadi terkoreksi karena tidak dilakukan untuk penemuan ya kasus ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau lihat di gambar ini, kita lihat di samping sebelah kanan di tahun 2022, yaitu estimasi ODHIV sebanyak tadi sudah sampaikan 526.841, kemudian ODHIV dengan mengetahui status dan sedang mendapat pengobatan ARV, yaitu 429.215 orang. Kemudian ODHIV hidup dan mengetahui statusnya itu sebanyak 429.215, kemudian yang mengenai status dan mendapat pengobatan secara ARV ya itu hanya 42%, ya, sedangkan yang mendapat pengobatan dan virus supresi masih 33%. Jadi Bapak Ibu sekalian, tantangan kita di sini adalah menemukan orang dengan ODHIV, kemudian mengobati dan juga akhirnya mencoba menurunkan virusnya ya, virus loadnya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, capaian ODHIV on ART. Jadi yang sudah mendapatkan ART atau antiretroviral virus terapi ya, obat ya. Dari gambaran ini kita lihat ada 22 provinsi mencapai target IKP di target 222 itu 45%. Salah satunya adalah
NTT ya. Kita lihat di sini jumlahnya 45 sampai 94% ya dalam range itu ya. Lanjut. Nah, ini capaian screening HIV SPM ya, melalui SPM kita lihat ya NTT masih berada di 60% kurang ya. Kita lihat di sini kurang dari 50% ya. Jadi di sebelah kanan itu ada 18% untuk NTT. Kemudian untuk capaian DHP mulai ART 2022 ya, di bawah kita lihat ada gambar merah ini dari NTT ya. Jadi persoalan kita dengan HIV di NTT cukup signifikan ya, dan ini perlu mendapat perhatian dari kita sekalian, dan ini akan berpengaruh terhadap pembangunan kesehatan ya. Lanjut. Nah, ini adalah selain daripada HIV, kita tahu bahwa sekarang ini kasus sifilis juga menjadi salah satu penyakit yang harus kita waspadai, karena bersamaan dengan HIV, yaitu sebagaimana kita ketahui bahwa sifilis menjadi bagian juga dari program eliminasi untuk triple eliminasi dari penyakit infeksi pada ibu hamil ya. Kita tahu di sini kita lihat ada pasien sifilis. Jadi Bapak Ibu sekalian, dulu sifilis hanya kita dengar di cerita. Sekarang sifilis ternyata sudah mulai muncul, dan itu berpengaruh nanti terhadap generasi muda maupun terhadap kecacatan yang ditimbulkan akibat daripada bayi lahir cacat ya. Lanjut. Nah, ini adalah capaian tes dan penanganan HIV sifilis pada ibu hamil ANC ya, antenatal care yang belum optimal ya. Kita tahu bahwa untuk ibu hamil hanya 55% ibu hamil dites HIV, kemudian 25% ibu hamil di screening sifilis, dan 60% ibu hamil di screening hepatitis B ya. Angka positif ibu hamil HIV 0,3%, ibu hamil sifilis 0,5%, dan ibu hamil HBsAg 1,56% ya. Baru 24% ibu hamil HIV mendapat pengobatan ARV, dan 41% obat ibu hamil sifilis yang diobatin. Jadi ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa selain HIV yang berpengaruh terhadap janin, juga sifilis ya berpengaruh terhadap kemungkinan cacat pada janin ya yang dibawa oleh ibu hamil ya. Lanjut. Nah, ini adalah capaian dan target indikator program HIV penyakit infeksi menular seksual ya untuk tahun 2020-2024, di mana untuk indikator FRJMN kita lihat di 2023 0,18%, di 2024 targetnya 0,18%, kemudian indikator kinerja program atau IKP yaitu di tahun 2023 50%, di tahun 2024 60%. Kemudian indikator kinerja kegiatan atau IKK di tahun 2023 85%, tahun 2024 90%. Kemudian indikator kinerja kegiatan untuk persentase HIV yang ditemukan mendapatkan pengobatan diharapkan 90% dan 90% pada 2023, 2024 juga 90%, serta persentase pasien sifilis yang diobati diharapkan pada 2023 dapat dicapai 85% dan juga di tahun 2024 90%. Jadi ini gambaran tentang HIV dan penyakit infeksi menular seksual ya, yang juga menjadi keprihatinan bagi kita sekalian. Lanjut. Nah, ini adalah Bapak Ibu sekalian kegiatan penanggulangan HIV/AIDS dan IMS, yaitu penambahan jumlah Fasiankes PDP termasuk swasta dan komunitas yang memiliki tenaga pendamping ODHIV untuk menurunkan gap tes dan treat ya, serta memastikan dan treat ya, tes dan treat serta memastikan Fasiankes PDP melaporkan ODHIV dalam pengobatan lengkap dan tepat waktu. Penyediaan akses pemantauan pengobatan dengan pemeriksaan viral load HIV di Fasiankes layanan PDP, kemudian penanganan kasus sesuai standar yaitu ARV high potensi, less toxicity, infeksi menular seksual, infeksi oportunistik, dan terapi pencegahan TBC ya. Kemudian percepatan penurunan kasus dengan penemuan kasus aktif Fasiankes, penjangkauan dan promosi melalui medsos. Kemudian eliminasi penularan HIV, sifilis, hepatitis B dari ibu ke anak, screening tes dan tracing, notifikasi pasangan, inisiasi PREP mulai dari di 10 provinsi. Kemudian pengamatan epidemiologi dan pengamatan resistensi obat ARV dan gonore, penguatan sistem informasi, pencatatan dan pelaporan terpadu, kemudian penguatan media jurnalistik, serta peningkatan kapasitas tenaga teknis di tingkat provinsi, pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Ya.
termasuk advokasi dan penguatan komitmen lintas sektor. Ya, termasuk dalam konteks ini adalah program RSSA ATM yang sekarang ini sedang dijalankan oleh Adinkes bersama dengan Kemenkes dan Kemendagri di berbagai lokus, termasuk yang ada di Kabupaten Belu di NTT. Lanjut. Nah, ini adalah bagaimana strategi Kementerian Kesehatan untuk pencapaian eliminasi HIV dan AIDS serta IMS ya. Melalui strategi nasional kita tahu ada Permenkes nomor 23 tahun 2022 tentang penanggulangan HIV, AIDS dan IMS ya. Lanjut. Sini ada. Nah, sekarang kita beralih ke TBC ya. Tadi sudah disampaikan bahwa oleh Pak Hairon tadi dikatakan bahwa Indonesia menempati posisi kedua kasus TBC terbanyak di dunia setelah India dengan kasus sebanyak 969.000 dan kematian sebanyak 144.000 ya. Beban kasus TBC tertinggi pada tahun 2022 terjadi di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara dan DKI Jakarta ya. Lanjut Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini adalah capaian data tuberkulosis di tahun 2021-2022 ya. Sekarang kita lihat adanya ternotifikasi TB ya pada tahun 2022, kemudian treatment coverage ya di 2022, kemudian terkonfirmasi TB-RR dan MDR di tahun 2022, kasus enroll TB-RR dan MDR di 2022 ya. Kemudian kasus TB anak ya, kita lihat di sini cukup signifikan ya, hampir 2 kali lipat ya, lebih dari 2 kali lipat ya kasus TB anak. Kemudian tadi dikatakan sekarang sudah ada kombinasi antara TB dengan HIV ya, peningkatannya cukup signifikan dari 8.000 menjadi 12.000 ya. Kemudian treatment success rate kita lihat hampir sama antara 2021 dengan 2022. Kemudian pasien TB meninggal ini masih 16.409 pada 2022. Jadi lihat gambaran ini Bapak Ibu sekalian, TBC tetap menjadi prioritas kita sekalian untuk menjadi program untuk penanggulangan penyakit menular yang mana ini masih menjadi penyakit di masyarakat ya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian kegiatan program penanggulangan tuberkulosis bagaimana kita ketahui yaitu melalui pencegahan, surveillance ya, kemudian penanganan kasus dan promosi kesehatan. Di sini ada yang sedang gencar dilakukan yaitu mengenai investigasi kontak ya, atau kontak tracing ya, penemuan kasus aktif ya atau active case finding di populasi umum dan populasi berisiko ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kita tahu di sini pentingnya sekarang ini adalah untuk memutus mata rantai adalah pemberian terapi pencegahan TBC ya atau TPT pada kontak serumah ya. Samping itu pada penyediaan karena atau jejaring tuberkulosis di semua layanan rujukan ya. Dalam konteks ini bagaimana tata laksana efek samping obat, pemantauan minum obat serta dukungan biaya transfer pasien obat untuk TB resisten ya. Oke, lanjut. Ini capaian dan target indikator program TBC 2020-2024 kita lihat di 2011 ya indikator RPJMN ya 2023, 2024 ya. Kemudian indikator cakupan kinerja program yaitu cakupan penemuan dan pengobatan TBC atau treatment coverage ya diharapkan 90% pada 2023 dan 2024 juga demikian. Kemudian persentase angka keberhasilan pengobatan atau TBC success rate sebesar 90% di tahun 2023 dan 2024 ya. Lanjut. Ini gambaran umum saja Bapak Ibu sekalian betapa sebenarnya persoalan TBC menjadi masalah kita sekalian. Nah, termasuk dalam konteks ini adalah capaian target indikator utama TBC resisten obat ya. Kita tahu bahwa kalau tidak berobat tidak teratur dan tidak konsisten pasien itu bisa masuk ke dalam konteks yaitu pasien dengan resisten obat ya. Cakupan pengobatan diharapkan untuk TBC RO pada 2023 75%, 2024 80%. Kemudian persentase pasien tuberkulosis RO yang memulai pengobatan yaitu enrollment rate sebesar 94%, 95%. Kemudian angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis RO 80%, 8% di tahun 2023-2024. Jadi ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian target-target ini dalam waktu dekat di 2023 dan 2024 ya. Kita menuju ke 2030. Tapi sekarang yang dekat saja 2023 dan 2024 yang apa yang kita harus lakukan ya. Lanjut.
Nah, ini adalah peta jalan eliminasi TBC di Indonesia sesuai dengan target global. Jadi kalau dilihat di sini, yaitu target nasional incidence rate turun 50% dari 163 per 100.000 penduduk, ya. Kemudian incidence rate pada 2030 turun 80% menjadi 65 per 100.000 penduduk, serta kematian turun menjadi 6 per 1.000 penduduk, sebagaimana tadi saya sampaikan di depan. Kemudian indikator treatment coverage pada 2023, treatment coverage 90%, sukses rate 90%, terapi TPT 58%, otak serumah, ya. 2025 treatment coverage-nya 90%, sukses rate 90%, TPT-nya 70%, ya. Serta treatment coverage di tahun 2030 yaitu 90, lebih dari 90%, sukses rate lebih dari 90%, kemudian TPT lebih dari 80%, ya. Dari konteks ini, target NTB global adalah insiden turun 50% pada tahun 2025, kemudian kematian akibat TBC turun 75%, dan di tahun 2030, incidence rate-nya turun 80%, kematian akibat TBC turun 90%. Ini tantangan bagi kita sekalian, Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana kita tahu, sudah ada peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis. Lanjut. Ini konteks dari peta endemisitas malaria nasional tahun 2021 dan tahun 2022, ya. Kita lihat bahwa masih banyak kasus ini terutama di Papua, ya, terutama di Papua, dan masih merah-merah ini semuanya, yaitu ada endemis tingkat tinggi, endemis tinggi 2, endemis 1, 2, 3, ya. Sementara kita sekarang berharap sudah eliminasi di hampir sebagian besar kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia, termasuk mungkin Kabupaten Belu, ya. Kita harapkan sudah eliminasi atau sudah eliminasi, ya. Tapi masih tadi sampaikan bahwa kita juga harus waspada, walaupun sudah eliminasi, tapi kemungkinan terjadi lagi adalah mungkin karena kasus impor, ya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian capaian eliminasi, ya, per regional di tahun 2022, ya. Nasional 372 dari 500 kabupaten merupakan wilayah eliminasi, ya. Diharapkan di tahun 2025, 2028 NTT sudah eliminasi semua, ya. Di sini ada kita lihat regional Maluku NTT 10 dari 33 kabupaten kota masih 30%, ya. Lanjut. Nah, capaian indikator malaria tahun 2022, ya, kita tahu semuanya adalah indikator sasaran strategis, ya. Jumlah kabupaten kota mencapai eliminasi malaria, kemudian indikator kinerja kegiatan, yaitu API kurang dari 1 per 1.000 penduduk, serta indikator kinerja kegiatan untuk mencapai positivity rate atau malaria kurang dari 5%, dan indikator KSP program malaria yaitu tercapainya lebih dari 90% kasus positif malaria yang diobati standar, ya. Jadi gambaran ini sebenarnya di tahun 2023 dan 2024 sudah ada di sini Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tren positivity rate-nya, ya, temuan kasus malaria secara fluktuatif tertinggi pada tahun 2022 sebesar 3.194.119, meningkat sekitar 56% dibanding dengan tahun sebelumnya, ya. Target nasional positivity rate malaria adalah kurang dari 5%, sedangkan capaian nasional tahun 2022 sebesar 13%. Jadi perlu peningkatan penemuan kasus baik aktif dan pasif di daerah endemis maupun daerah bebas malaria yang berisiko, ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sekarang ini belum eliminasi atau sudah eliminasi, tetap harus waspada tentang adanya penemuan kasus-kasus yang import, ya, terutama bukan berasal dari atau berasal dari daerah tetangga, ya. Lanjut. Ini adalah harapan di tahun 2018 kabupaten kota pada 2020 jadi 45 kabupaten kota pada akhir tahun 2024, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat di sana tantangan kita adalah komitmen dalam pembiayaan program malaria, kemudian stagnan mencapai eliminasi, kemudian terbatasnya peran lintas sektor, kemudian wilayah geografi yang sulit dan terpencil, kemudian pemetaan penanggulangan polusi malaria, dan serta penanggulangan faktor terpadu belum optimal, ya. Lanjut.
Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi tantangan utama kita dalam konteks eliminasi AIDS, tuberkulosis, dan malaria adalah seperti ini, dalam konteks pencegahan, dalam konteks surveillance, dan dalam konteks penanganan kasus. Ya, kita tahu stigma dan diskriminasi masih ada, kemudian pencegahan penularan HIV masih belum optimal, ya hampir di semua daerah. Ya, kemudian pencegahan cakupan pemberian terapi pencegahan yang masih rendah, TPT, sekarang ini sedang digencarkan oleh Kementerian Kesehatan ya melalui juga melalui juga forum kemitraan dengan Kemenko PNK. Kita tahu sekarang semuanya sedang bergerak untuk active case finding ya. Jadi untuk investigasi kontak di mana kontak serumah itu perlu diperbanyak untuk mendapatkan pemeriksaan maupun pengobatan ya. Oke, ini sebenarnya gambaran daripada apa yang kita hadapi, tantangan utama untuk menjangkau dan memeriksa populasi konti pada HIV, tuberkulosis, dan malaria. Lanjut. Ini Bapak Ibu sekalian tindak lanjutnya, yaitu memiliki nomenklatur subkegiatan sendiri ya. Sebagaimana kita tahu sekarang sudah ada petunjuk teknis integrasi dari AIDS, tuberkulosis, dan malaria, di mana untuk itu sudah ada nomenklatur di SCPD ya, ada 5 nomenklatur SCPD untuk ATM ini ya di aplikasi SCPD ya. Kita tahu selain daripada terduga TB dan HIV juga ada pelayanan kesehatan bagi pasien dengan TB, HIV, dan juga untuk malaria ya. Nah, oleh karena itu program prioritas untuk setiap komponen ATM telah didasarkan pada dokumen PTI ATM ya, sehingga agar dapat diikuti sesuai konteks daerah ya. Kemudian Kemendagri bersama Kemenkes telah menetapkan dokumen PTI ATM untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengintegrasikan ATM dalam dokumen perencanaan daerah. Asosiasi Dinas Kesehatan membantu Kemenkes dan Kemendagri dalam pengumpulan DPA, APBD, serta analisis penggunaan APBD untuk ATM, kiranya dapat bekerja sama dengan Ibu Bapak di semua daerah. Lanjut, kita masuk ke dikit lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, ini kemitraan lintas sektor yang mendukung penanggulangan ATM. Ya, sekarang pertemuan kita hari ini adalah salah satunya untuk pertemuan lintas sektor kemitraan, di mana diharapkan bahwa tidak hanya untuk sektor kesehatan saja yang berperan di dalam program pencegahan dan penanggulangan AIDS, tuberkulosis, dan malaria di kabupaten kota. Ya, lanjut. Nah, ini contoh Bapak Ibu sekalian peran lintas perangkat daerah dalam ATM ya. Kita tahu contohnya ada di Kota Surabaya ya. Ada kita lihat di sini ada kegiatan RSSA ATM mendorong peran dari Dinas Non-Dinkes sebagai contoh mobilisasi peran Dinas Perumahan untuk rumah sehat pasien TBC ya. Ini contoh maupun pelibatan kecamatan untuk monitoring dan pelaporan status kesehatan pasien TBC dalam pengobatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Camat yang hadir pada hari ini adalah salah satu contoh bagaimana di Kota Surabaya dilaksanakan usaha bersama daripada kegiatan non-dinkes ya untuk memobilisasi. Lanjut. Nah, ini contoh lain ya Bapak Ibu sekalian di Jawa Timur ya, keterlibatan lintas sektor ya. Kita lihat dari nomenklatur yang ada di sebelah kiri, kemudian kita lihat dari kabupaten kota dengan urusannya. Kita ada Dinas Kesehatan, ada Kepemudaan Olahraga, ada Bapeda, ada Transmigrasi. Nah, ini ada Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Perumahan dan Pemukiman, kemudian Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ya, kemudian Dinas Sosial, dan sebagainya. Jadi kita lihat bahwa untuk penanggulangan ATM ini harus diidentifikasi dan inventarisir potensi-potensi yang ada pada dinas-dinas non-dinas kesehatan untuk bisa mendukung upaya kita bersama-sama di dalam eliminasi AIDS, tuberkulosis, dan malaria di Kabupaten Belu. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh praktek baik desa atau kelurahan dalam penanggulangan tuberkulosis malaria. Ya, contoh. Ya, lanjut. Berikut ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, pada saat Pernas di Makassar kemarin, awal bulan
Agustus kemarin kita melakukan penghargaan bagi kabupaten kota dengan dana desa kelurahan untuk penanggulangan AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Jadi Adinkes memberikan apresiasi kepada kabupaten kota yang bisa menggerakkan dana desa atau kelurahan untuk penanggulangan AIDS, tuberkulosis, dan malaria. Ya, lanjut. Ini dukungan Kementerian Desa, PDTT, dan Kemendagri ya untuk program Resesa ATM yang bersama-sama dengan dengan Adinkes ya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita tahu tadi bahwa keberadaan Bapak Ibu sekalian dari desa maupun kelurahan menjadi sangat strategis sebagai ujung tombak dalam upaya penanggulangan, pencegahan dan penanggulangan AIDS, tuberkulosis, dan malaria ya, baik di Kabupaten Belu dengan kecamatan dan kelurahan serta desa yang ada di Kabupaten Belu ya. Dan termasuk dalam hal ini adalah bagaimana peran serta kita sekalian untuk melihat potensi daripada dana desa untuk desa peduli kesehatan sesuai dengan amanat dari SDGs desa ya. Kita tahu di desa sudah menjalankan tadi SDGs sebagaimana tadi saya sampaikan di awal bahwa SDGs 2030 juga sudah diimplementasikan di tingkat desa ya. Kita lihat di sini adalah perluasan